Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang di channel saya Tamrin Fatoni. Pada kesempatan malam hari ini saya akan review intelijensi dalam psikologi pendidikan. Tentunya ketika kita mengatakan intelijensi merupakan bukan hal yang asing lagi bagi kita. Intelijensi sudah sering kita dengar, sudah sering kita pelajari. Tentunya kita nanti akan memfokuskan intelijensi secara singkat, kemudian teori-teori intelijensi, kemudian intelijensi kita bawa ke arah psikologi pendidikan, bagaimana konsepnya. Itu aja, langsung aja. Nah kan? Jadi orang yang memiliki intelijensi tinggi sering kita kaitkan yaitu orang yang cepat, orang yang cekatan, dan orang yang terampil dalam mengerjakan sesuatu secara singkat gitu ya. Berarti intelijensinya bagus. Dan sebaliknya ketika orang itu kurang cepat, lama, loading, lambat, maka bisa dikaitkan atau persepsikan bahwasanya intelijensinya mengalami hambatan atau lemah. Apa itu intelijensi? Secara luas yaitu suatu prestasi yang di dalamnya berpikir. Jadi adanya berpikir dan menghasilkan output, itu namanya intelijensi. Jadi prestasi itu hasilnya dari berpikir. Dan berpikir itu prosesnya melalui persepsi gitu ya. Arti sempitnya yaitu kemampuan untuk mencapai prestasi di lembaga sekolah. Dalamnya berpikir memegang peranan pokok, yaitu kemampuan intelektual atau kemampuan akademik. Apa sih hakikatnya intelijensi? Yaitu menurut Terman yaitu kemampuan untuk berpikir abstrak. Sedangkan Tondik yaitu kemampuan individu untuk memberikan respon yang tepat. Misalkan ada pertanyaan, Ibu pergi pasar bersama siapa? Bahasa Indonesia misalkan. Jawabannya A, B, C, D. Misalkan A, Budi gitu ya. Oh, ternyata yang benar adalah Budi. Dia merespon jawaban dengan tepat terhadap stimulus yang diterimanya. Stimulus itu adalah suatu pertanyaan atau sesuatu yang datang kepadanya. Ini banyak teori-teori, hampir sama sih. Kalau ini bertindak mencapai sesuatu dengan tujuan untuk berpikir rasional, ya kan. Kemudian Brakendick yaitu belajar menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang baru. Oke, langsung pada teori intelijensi. Banyak teori terkait intelijensi, diantaranya teori two faktor, yaitu yang dikatakan two faktor adalah ada teori G dan S, general faktor dan spesifik faktor. Jadi bagaimana konsepnya ini? Yaitu ada primary dan ada dari yang umum menuju yang khusus. Kemudian teori primary mental abilities yaitu penjelmaan kemampuan primer. Di antaranya kemampuan berbahasa, kemampuan mengingat, kemampuan bilangan, kemampuan titik ruang, dan lain sebagainya. Kemudian teori multiple intelligency. Jadi teori multiple intelligency maksudnya adalah diantaranya ada operasi mental, kemudian konten, dan terakhir produk. Teori intelijensi dibedakan beberapa macam, diantaranya adalah kecerdasan intelektual (IQ). Jadi IQ kita. Apa maksudnya di sini? Yaitu kekuatan verbal dan logika seseorang. Bagaimana dia itu bisa memahami suatu pelajaran, memahami sesuatu, ini namanya IQ. Kemudian kecerdasan umum atau general intelligence, maksudnya adalah manusia memiliki kemampuan umum yang mendasari semua kemampuan untuk menangani kesulitan secara kognitif. Jadi kemampuan secara kognitif ataupun masalah-masalah yang lain.
masih secara umum. Kemudian kecerdasan cair, yaitu maksudnya manusia memiliki kecerdasan umum yaitu cair dan kristal. Yang cair adalah kecerdasan pada kecerdasan biologis. Jadi sesuai dengan perkembangan manusia, kecerdasannya semakin meningkat. Jadi anak-anak usia anak akhir, pemahaman analisa terkait kendaraan atau mainan truk misalkan, dia menyamakan, anak usia 4 tahun itu menyamakan yang namanya truk mainan dengan truk asli itu hampir sama. Berbeda ketika dewasa sudah bisa membedakan secara rasional bahwasanya itu mainan, bahwasanya itu adalah truk beneran. Sedangkan yang dikatakan kecerdasan kristal yaitu kecerdasan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pengalaman hidup di kelas, pengalaman di lingkungan, pengalaman bersama teman-temannya. Ini menjadikan yang namanya kecerdasan kristal. Selanjutnya, kecerdasan modifikasi intelijensi. Maksudnya kecerdasan dapat diukur dari kemampuan berpikir seorang, yang mana kemampuan berpikir seorang tersebut mempunyai tahap-tahap perkembangannya. Kecerdasan yang dapat dipelajari, maksudnya adalah kecerdasan tersebut dipengaruhi dan dioperasikan oleh beberapa faktor dalam kehidupan. Di antaranya ada sistem otak, itu dipelajari, bisa pengalaman hidup, kapasitas pengaturan diri dan lain sebagainya. Kecerdasan tritunggal, yaitu tunggal ya. Kecerdasan manusia dapat diukur dari keseimbangan 3 kecerdasan, yaitu kreatif, analisis, dan praktif. Apa itu kreatif? Kreatif merupakan kemampuan menemukan dan merumuskan ide serta solusi dari masalah. Kecerdasan analisis yaitu mengenali dan memecahkan masalah. Sedangkan kecerdasan praktik yaitu untuk bertahan dalam hidup, seperti keberhasilan mengatasi suatu perubahan. Masih banyak kan. Sedangkan kecerdasan moral atau moral intelijensi yaitu terkait dengan akhlaknya manusia, perilakunya manusia. Di sini dijelaskan bahwasanya prinsip-prinsip dan nilai kehidupan. Selanjutnya kecerdasan emosional yaitu diantaranya adanya kesadaran diri, manajemen emosi, yang awalnya mudah marah menjadi lebih sabar gitu ya, motivasi, semangat belajar, ada empati, mengatur hubungan atau relasi, dia bisa menjaga hubungan baik dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan spiritual yaitu kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap perilaku dan kegiatan. Jadi yang namanya spiritual itu yaitu apa ya? Yang namanya spiritual itu terkait dengan agama. Jadi kecerdasan hubungannya dengan agama. Selanjutnya kecerdasan majemuk atau multiple intelligency, yaitu setiap orang memiliki lebih banyak dari satu kecerdasan. Misalkan kecerdasan 8 kecerdasan ya. Ada linguistik, logika, interpersonal, intrapersonal, musika, naturalis. Jadi tinggal kita di mana kelebihan kita, di mana intelijensi kita. Jadi sebenarnya intelijensi itu sangat banyak sekali. Menggambar, melukis gitu ya, menulis atau yang lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi taraf intelijensi, di antaranya keturunan. Jadi keturunan sangat berpengaruh sekali terhadap intelijensi seseorang atau anak didik kita. Jadi karena gen orang tua ini, gen ayah dengan ibu ketika bersatu menjadikan kita ini terbentuk, dan nanti dominan yang mana, dan gen kita itu nanti juga akan mempengaruhi perkembangan anak-anak kita.
mulai perilaku, mulai apapun sampai intelijensi. Kemudian latar belakang dan sosial ekonomi, tentunya ini sangat berpengaruh sekali terhadap intelijensi anak didik. Ekonomi menjadi penghambat yang besar bagi ekonomi keluarga yang lemah. Karena apa? Peralatan yang terbatas, sarana belajar yang terbatas, waktu belajar yang tidak ada, ini juga berpengaruh sekali terhadap intelijensi. Yang seharusnya orang tua itu bersama anak-anak belajar atau bercengkrama, orang tua harus bekerja paruh waktu, bahkan penuh waktu. Lingkungan hidup, di mana lingkungannya berada, ini juga berpengaruh pada intelijensi anak didik tersebut. Lingkungan yang merah, yang kuning, yang hijau. Kondisi fisik, seseorang anak fisik yang komplit, gizi yang terpenuhi, kesehatan yang baik, ini juga mempengaruhi. Dari berbeda dengan gizi yang kurang atau apa, ini juga berpengaruh pada intelijensi. Misalkan waktunya belajar ternyata dia masih lapar atau apa gitu ya. Kemudian iklim emosi, maksudnya adalah individu dibesarkan berpengaruh perkembangan mental individu yang bersangkutan, emosinya, di mana dia emosinya selama ini seperti apa, keluarganya seperti apa emosinya, ini juga akan berpengaruh pada intelijensi anak tersebut. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Jadi saya mengambil teorinya nativisme, bahwasanya individu dilahirkan ke dunia membawa faktor keturunan, ya kan? Salah satu faktor yang menentukan kecerdasan seorang anak yaitu keturunan. Ini sangat mempengaruhi sekali terhadap perkembangan intelijensi. Di mana orang tua yang memiliki IQ tinggi, maka anaknya memiliki harapan besar memiliki IQ yang lebih tinggi. Sedangkan teori empirisme yaitu bahwasanya manusia itu lahir ditentukan oleh lingkungannya. Walaupun dia itu terlahir dengan kondisi IQ lemah, tapi lingkungannya itu memiliki IQ yang bagus-bagus atau orang-orang yang pembelajar misalkan, maka anak tersebut ketika besar dia juga semakin pintar dalam belajar. Jadi teorinya empirisme itu adalah seperti ibaratnya anak itu terlahir dengan kertas kosong. Pengaruh intelijensi pada belajar anak, ya kan? Karena apa? Intelijensi yang lemah sangat mempengaruhi belajarnya anak tersebut. Makanya penting sekali intelijensi pada anak. Ini menjadi masalah yang sangat krusial sekali, yang sangat penting sekali. Intelijensi dalam pendidikan memiliki peranan penting, yaitu menentukan dalam berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar. Berhasil atau tidaknya anak didik kita ini ditentukan dari intelijensinya. Menurut teorinya Binet, bahwasanya hakikatnya intelijensi ada 3. Yang pertama, kecenderungan untuk menetapkan dan mempertahankan tujuan tertentu. Yang kedua, kemampuan untuk menyesuaikan dengan maksud tujuan tertentu. Misalkan dia pengen ke kota, bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian ketiga, kemampuan untuk otokritik, ya kan, untuk mengkritik diri sendiri, kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Misalkan sampai kota ternyata ada banjir, ada masalah, banyak pecah gitu ya. Jadi dia memiliki kemampuan otokritik. Nah, ini yang penting. Arti penting intelijensi dalam dunia pendidikan, yaitu pada intinya intelijensi ini berguna sekali, yaitu sejauh mana prestasi belajar yang dapat dicapai oleh individu
untuk penyesuaian dalam sekolah, jurusan dan perlakuan kepada anak didik kita. Gitu ya. Sekarang implikasinya dalam pendidikan dan pembelajaran. Apa sih implikasinya? Ini sebagai tolak ukur dalam keberhasilan pembelajaran. Intelijensi ini sebagai tolak ukur. Karena nyata ketika ada evaluasi, ketika ada tes, anak tersebut bisa mengerjakan atau tidak, bisa menyelesaikan atau tidak. Ketika bisa berarti intelijensinya mumpuni. Ketika tidak bisa berarti dia intelijensinya lemah gitu. Nah, ada tambahan lagi. Ketika abnormal, anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini adalah PR kita sebagai tenaga pendidik. Bagaimana bisa menyendirikan anak-anak berkebutuhan khusus? Bagaimana kita bisa menyamakan antara ABK dengan anak-anak yang normal? Bagaimana kita bisa memberikan materi pembelajaran yang porsinya untuk yang anak ABK ini lebih banyak, kita dekati, kita jelaskan, kita pahamkan daripada anak-anak yang normal. Tentunya ini adalah PR kita sebagai seorang pendidik. Dan itu nanti prakteknya ketika di lapangan tentunya tidak akan sama cara mengatasinya. Tentunya kita hanya di sini mengumpulkan teori-teori yang nanti akan kita aplikasikan dalam dunia pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.